Sebagai Direktur Investigasi Keuangan Negara, Elara Maheswari terbiasa menghadapi kebohongan dengan wajah tenang. Ia sudah terlalu sering melihat manusia berbohong dengan mulut tersenyum. Terlalu sering membaca laporan keuangan yang disusun rapi untuk menutupi kejahatan besar. Ancaman, tekanan politik, bahkan teror anonim bukan hal baru baginya. Ia tahu bagaimana caranya bertahan. Namun bagi itu, di halaman rumah dinas yang sepi, Elara merasakan sesuatu yang tidak pernah ia pelajari di ruang sidang maupun ruang interogasi. Kegelisahan. Langkahnya terhenti di ambang pintu. Udara Bandung masih dingin. Sisa hujan malam sebelumnya membuat dedaunan berkilau basah. Elara mengenakan blazer abu-abu gelap, rambutnya disanggul rapi seperti biasa. Wajahnya tenang, nyaris tanpa ekspresi. Wajah seorang perempuan yang sudah lama belajar menyembunyikan apapun yang ia rasakan. Di hadapannya, berdiri seorang pria muda dengan seragam pengamanan negara. Tegap, diam. Wajahnya bersih tanpa ekspresi berlebihan. Tubuhnya seperti dipahat oleh disiplin. Bukan tubuh atlet pamer, melainkan tubuh seseorang yang terbiasa bergerak cepat, tepat, dan senyap. Pria itu memberi hormat singkat. "Selamat pagi, Bu." Suaranya rendah. Tenang, tidak dibuat-buat. Elara tidak langsung menjawab. Matanya berhenti di sana, di mata pria itu. Dan disitulah masalahnya bermula. Tatapan itu tidak menunduk seperti kebanyakan bawahan, tapi juga tidak menantang. Tatapan itu lurus, jernih, dan penuh kendali. Seolah pria itu tidak sedang melihat pejabat negara, melainkan situasi yang harus diamankan. Elara mengerutkan kening tipis. "Nama?" tanyanya singkat. "Arya Pradipta, Bu." Ia membuka pintu mobil dinas dengan gerakan efisien, tidak tergesa, tidak lamban. Elara masuk ke kursi belakang, namun dadanya terasa tidak nyaman. Ia sudah sering berganti pengawal. Ada yang terlalu banyak bicara, ada yang terlalu kaku, ada pula yang terlalu ingin terlihat penting. Tapi pria ini berbeda. Terlalu tenang. Mobil mulai melaju keluar dari kompleks rumah dinas. Sepanjang perjalanan, suasana di dalam mobil sunyi. Tidak ada obrolan basa-basi, tidak ada pertanyaan yang tidak perlu. Hanya suara mesin dan gesekan ban dengan aspal basah. Elara membuka map dokumen di pangkuannya. Angka-angka, grafik, dan nama-nama perusahaan besar memenuhi halaman. Ia membaca, menandai, lalu berhenti. Tanpa sadar, pandangannya terangkat ke kaca spion tengah. Arya fokus mengemudi. Matanya awas. Setiap kendaraan di sekeliling mereka diperhatikan. Tangannya mantap di setir. Namun sesekali, tatapan itu bergerak ke kaca spion. Bukan untuk menatap Elara, melainkan memastikan ia baik-baik saja. Elara menutup map perlahan. "Kalau kamu kerja di sini," ucapnya datar namun tajam, "ada satu hal yang wajib kamu ingat." Arya tidak menoleh, tapi posturnya mengencang, tanda ia mendengarkan penuh. "Saya tidak suka menunggu. Jangan pernah datang telat." "Siap, Bu." Jawaban singkat. Tidak ada penjelasan, tidak ada alasan. Entah kenapa, itu membuat Elara semakin tidak nyaman. Hari itu berjalan seperti biasa. Rapat panjang, diskusi panas, tekanan dari berbagai arah. Elara berdiri di tengah semua itu dengan wajah tegar, seperti yang selalu ia lakukan. Namun malamnya, ketika ia duduk sendirian di ruang tengah rumah dinas, pikirannya kembali pada satu hal kecil yang tidak seharusnya berarti apa-apa. Tatapan itu. TV menyala, tapi Elara tidak menontonnya. Cangkir kopi di tangannya sudah dingin. Rumah besar itu terlalu sunyi. Sunyi yang bukan hanya soal tidak ada suara, tapi tentang tidak ada yang menunggu. Sejak pisah rumah dengan suaminya 2 tahun lalu, Elara hidup sendirian. Anak-anaknya kuliah di luar negeri. Asisten rumah tangga hanya datang pagi sampai sore. Malam-malamnya diisi pekerjaan atau keheningan. Ia tidak mengeluh. Ia terbiasa. Namun malam itu, untuk pertama kalinya, ia merasa gelisah tanpa alasan yang jelas. "Aku terlalu lelah.
gumamnya pelan. Ia menggeleng, mencoba menepis pikiran aneh itu. Ia bukan perempuan yang mudah terpengaruh oleh kehadiran pria. Ia sudah melewati terlalu banyak hal untuk terguncang oleh seorang pengawal. Namun saat ia berbaring di tempat tidur, bayangan wajah Arya kembali muncul. Tatapan lurus itu, sikapnya yang tidak berlebihan, diamnya yang penuh kendali. Dan Elara baru menyadari satu hal yang membuatnya semakin resah. Ia merasa aman. Keesokan harinya, Arya datang 15 menit lebih awal. Mobil sudah bersih, mesin sudah panas, semua siap. Elara melirik jam tangannya saat keluar rumah. 6.45. Ia berhenti sejenak, lalu masuk ke mobil tanpa komentar. Hari-hari berikutnya, semuanya berjalan nyaris sempurna. Arya tidak pernah telat, tidak pernah banyak bicara, tidak pernah melanggar batas. Namun justru itulah yang perlahan mengubah segalanya. Arya memperhatikan hal-hal kecil. Ia mengatur suhu AC ketika Elara terlihat lelah. Ia memilih rute yang lebih tenang tanpa diminta. Ia selalu siap dengan payung, bahkan sebelum awan benar-benar gelap. Perhatian itu tidak mencolok, bahkan hampir tidak terlihat. Tapi Elara merasakannya. Dan itu membuatnya tidak nyaman, sekaligus tenang. Suatu sore, hujan turun deras saat mereka pulang dari rapat panjang. Langit gelap lebih cepat dari biasanya, jalanan macet. Lampu kendaraan memantul di aspal basah. Tiba-tiba, mobil tersendat, lalu mati. Arya segera menepi dan menyalakan lampu hazard. Ia turun di tengah hujan tanpa ragu, membuka kap mesin. Elara duduk di kursi belakang, mencoba menghubungi seseorang. Sinyal hilang. Tidak ada jaringan. Hujan semakin deras. Setengah jam berlalu tanpa hasil. Arya kembali masuk ke mobil. Bajunya basah kuyup. "Maaf, Bu. Tidak bisa diperbaiki di sini. Kita harus jalan ke minimarket. Sekitar 200 meter. Elara melirik keluar jendela. Rok kerja, sepatu hak tinggi. Rambut rapi. Ia menarik nafas panjang. Payung? 1. Elara terdiam sejenak, lalu mengangguk. Baik. Mereka berjalan di bawah satu payung kecil. Jarak mereka menyempit secara alami. Arya sedikit memiringkan tubuhnya agar Elara lebih terlindungi dari hujan. Bahunya basah lebih dulu, tapi ia tidak peduli. Langkah mereka pelan, tidak banyak bicara. Hanya suara hujan, deruk kendaraan dari kejauhan, dan kehadiran satu sama lain yang terasa terlalu dekat. Elara bisa mencium aroma sabun dari pakaian Arya. Sederhana, bersih, tidak berlebihan. Sesampainya di minimarket kecil, mereka berteduh. Sinyal tetap hilang. Hujan tidak juga reda. Mereka duduk di bangku sempit di sudut toko. Bahu mereka sesekali bersentuhan. Sentuhan kecil, hampir tidak terasa. Namun cukup untuk membuat Elara menyadari detak jantungnya sendiri. Arya, katanya tiba-tiba. Iya, Bu. Kamu kenapa ambil pekerjaan ini? Arya terdiam beberapa detik. Karena sejak awal saya tahu. Jawabnya pelan. Ibu bukan orang sebarangan. Kalimat itu menggantung di udara. Elara tidak tahu harus menanggapi bagaimana. Saat mereka akhirnya kembali ke mobil, Elara tertawa kecil. Mobil ini lebih keras kepala dari saya, katanya. Arya tersenyum tipis. Tapi ibu lebih sabar dari kelihatannya. Elara menatapnya beberapa detik lebih lama dari seharusnya. Dan di momen itulah ia tahu. Sesuatu telah berubah. Bukan karena hujan, bukan karena kebetulan, melainkan karena ia membiarkan seseorang terlalu dekat. Dan ia belum tahu bahwa tatapan yang ia anggap sepele itu akan menjadi awal dari rahasia paling berbahaya dalam hidupnya. Pagi itu datang terlalu cepat. Elara Maheswari terbangun sebelum alarm berbunyi. Matanya terbuka menatap langit-langit kamar yang tinggi dan putih.
Cahaya pagi belum sepenuhnya masuk. Hanya garis tipis keabu-abuan yang merayap dari sela tirai. Ia menghela napas pelan. Ada sisa hujan semalam yang masih terasa di udara. Dingin ringan yang menyusup ke kulit, membawa kembali ingatan tentang langkah-langkah di bawah payung kecil, tentang bahu yang lebih dulu basah, tentang keheningan yang anehnya terasa aman. Elara bangkit dari tempat tidur. Ia berjalan ke kamar mandi, membasuh wajahnya dengan air dingin, menatap pantulan dirinya di cermin. Wajah itu masih sama, tegas, rapi, tanpa retak yang terlihat. Wajah seorang perempuan yang selama ini dikenal tak tergoyahkan. Namun Elara tahu, di balik pantulan itu, ada sesuatu yang mulai bergerak pelan. Ia mengenakan blazer gelap, menyanggul rambut dengan rapi, lalu melangkah keluar kamar. Rumah dinas masih sunyi. Terlalu sunyi untuk ukuran bangunan sebesar itu. Di luar, halaman rumah dinas masih basah oleh embun pagi. Dan di sana, seperti hari-hari sebelumnya, Arya sudah berdiri. Jam di pergelangan tangan Elara menunjukkan pukul 6.45, 15 menit lebih awal. Mobil dinas sudah terparkir rapi, mesinnya menyala pelan. Arya berdiri di sisi pintu dengan sikap tegak, wajahnya tenang, seperti seseorang yang tidak pernah terburu-buru oleh waktu. Ia memberi hormat singkat. "Pagi, Bu." Elara mengangguk dan masuk ke mobil. Tidak ada komentar, tidak ada pujian. Namun, di dalam dirinya, Elara mencatat satu hal penting. Dia konsisten. Mobil melaju meninggalkan kompleks rumah dinas. Jalanan masih lengang. Kota Bandung baru mulai bergerak perlahan. Di dalam mobil, suasana kembali sunyi. Namun kali ini, sunyi itu tidak terasa asing. Elara membuka map dokumen di pangkuannya, membaca sekilas, lalu menutupnya kembali. Ia bersandar ke kursi belakang, memejamkan mata beberapa detik. Entah sejak kapan, ia mulai merasa nyaman melakukan itu. "Arya," panggilnya tiba-tiba. "Iya, Bu?" "Kamu pernah kerja di pengamanan seperti ini sebelumnya?" Arya tidak langsung menjawab. Tangannya tetap disetir, matanya fokus ke jalan. "Pernah," katanya akhirnya. "Berapa lama?" "Cukup lama." Jawaban itu singkat, tidak memberi ruang untuk pertanyaan lanjutan. Namun Elara tidak memaksanya. Ia sudah lama belajar bahwa orang-orang dengan masa lalu tertentu tidak suka dikejar dengan pertanyaan. "Kenapa keluar?" Tanyanya lagi, lebih pelan. Arya terdiam lebih lama kali ini. "Ada hal-hal," katanya akhirnya, "yang lebih baik ditinggalkan." Elara membuka mata. Ia menatap punggung kursi depan, merasakan kalimat itu bergema lebih dalam dari yang seharusnya. Jawaban itu bukan jawaban orang biasa. Namun ia tidak bertanya lebih jauh. Setibanya di kantor, Arya turun lebih dulu, membuka pintu, berdiri di posisi yang memungkinkannya mengamati sekitar. Elara melangkah masuk ke gedung dengan aura yang langsung mengubah suasana. Staf menegakkan punggung, langkah dipercepat, suara menjadi lebih tertib. Elara Maheswari kembali menjadi sosok yang dikenal semua orang. Namun di balik itu, ada satu hal yang berubah. Ia tahu ada seseorang yang mengawasi dari kejauhan, memastikan semuanya aman. Hari itu penuh rapat. Ruang demi ruang, wajah demi wajah, argumen demi argumen. Elara berdiri di tengah semuanya dengan ketenangan yang nyaris dingin. Ia menyusun kalimat dengan presisi, mematahkan bantahan dengan data, dan menutup diskusi tanpa celah. Namun saat siang datang, tubuhnya mulai terasa lelah. Ia keluar dari ruang rapat terakhir dengan langkah pelan, melepas kancing blazer, menarik napas panjang. Begitu masuk ke mobil, udara sejuk langsung menyambutnya. AC sudah diatur. Elara berhenti sejenak. Ia tidak pernah meminta, namun Arya sudah memperhatikan. Mobil melaju lebih pelan dari biasanya, tidak tergesa, tidak menyentak. Elara menoleh sedikit ke kaca spion. "Kamu tahu jalan ini macet?" tanyanya. "Iya, Bu," jawab Arya.
Ada perbaikan jalan di depan. Rute ini lebih lama, tapi lebih tenang. Elara mengangguk. Ia tidak keberatan. Aneh, pikirnya. Biasanya ia selalu memilih rute tercepat. Sore itu, Elara pulang lebih awal. Bukan karena pekerjaan selesai, tapi karena kepalanya terlalu penuh. Di rumah dinas, suasana kembali sunyi. Asisten rumah tangga belum datang. Hanya suara langkah kakinya sendiri yang bergema di lantai. Ia duduk di ruang tengah, melepas sepatu, memijat pelipis. Tanpa ia sadari, pikirannya kembali pada satu hal yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan. Arya. Cara berdirinya yang tegap. Diamnya yang penuh kendali. Sikapnya yang tidak berlebihan. Kenapa aku mulai memperhatikan hal-hal seperti ini? Gumamnya. Ia menggeleng, mencoba mengusir pikiran itu. Ini berbahaya. Ia tahu itu. Namun keesokan paginya, perasaan itu tidak hilang. Arya kembali datang lebih awal. Hari itu, Elara membawa lebih banyak barang dari biasanya. Tas laptop, map tebal, dan beberapa dokumen tambahan. Saat ia melangkah keluar rumah, langkahnya sedikit terhambat. Tanpa diminta, Arya mendekat. Biar saya bantu, Bu. Ia mengambil tas laptop dengan gerakan cepat dan sopan, tanpa menyentuh tangan Elara. Elara terdiam sejenak. Terima kasih, katanya. Dua kata yang jarang ia ucapkan. Arya mengangguk kecil, lalu kembali ke posisinya. Sepanjang perjalanan, Elara lebih banyak diam. Ia memperhatikan detail-detail kecil yang sebelumnya luput. Cara Arya mengecek kaca spion tiap beberapa detik. Cara ia menjaga jarak dengan kendaraan lain. Cara ia memperlambat mobil saat melewati jalan rusak. Semua dilakukan tanpa drama. Perlindungan yang tidak terasa seperti penjagaan. Siang itu, hujan turun rintik-rintik saat mereka tiba di sebuah kantor lapangan. Elara baru saja keluar dari gedung ketika Arya sudah berdiri dengan payung terbuka. Payung, Bu? Elara melangkah masuk ke bawah payung. Jarak mereka cukup dekat. Tidak menyentuh. Namun kehadiran itu terasa jelas. Apa semua pengawal seperti kamu? Tanya Elara, setengah bercanda. Arya tersenyum tipis. Tidak, Bu. Lalu kenapa kamu? Arya terdiam sejenak. Lalu menjawab jujur. Karena pekerjaan ini bukan sekedar tugas. Elara menoleh menatap wajah Arya. Ada sesuatu di sana, keseriusan yang tidak dibuat-buat. Malam itu, Elara duduk sendirian di ruang makan rumah dinas. Makanan di meja hanya ia sentuh sedikit. Sunyi kembali datang. Namun kini, sunyi itu terasa berbeda. Bukan hanya kosong, tapi menunggu. Ia menatap kursi kosong di seberangnya, lalu tersenyum tipis tanpa sadar. Ini tidak boleh, bisiknya pelan. Namun ia juga tahu, sesuatu yang dilarang justru sering tumbuh tanpa izin. Dan di dalam rumah dinas yang terlalu sunyi itu, kehadiran seorang pengawal senyap telah mulai mengisi ruang yang selama ini Elara kunci rapat-rapat. Tanpa suara, tanpa janji, namun dengan dampak yang tidak bisa ia kendalikan lagi. Hujan turun tanpa aba-aba. Awalnya hanya rintik kecil yang menepuk kaca mobil seperti ketukan ragu. Elara Maheswari masih menatap berkas di pangkuannya, mencoba menyelesaikan satu laporan terakhir sebelum tiba di rumah. Hari itu melelahkan, rapat berlapis, diskusi tanpa ujung, dan tekanan yang tidak pernah benar-benar berhenti. Lalu rintik berubah deras. Langit Bandung menggelap lebih cepat dari biasanya. Awan menggulung rendah, seolah menekan kota. Lampu-lampu kendaraan memantul di aspal basah, membentuk garis cahaya yang bergoyang. Di kursi depan, Arya Pradipta mengurangi kecepatan. Tangannya mantap di kemudi. Pandangannya awas, bergerak dari jalan ke kaca spion, lalu kembali ke depan. Tidak ada kepanikan, tidak ada keluhan. Elara bersandar ke kursi belakang, memejamkan mata beberapa detik. Kepalanya berdenyut halus. Masih jauh? Tanyanya pelan, membuka mata. Sekitar 20 menit, Bu, jawab Arya.
kalau hujannya makin deras bisa lebih lama. Elara mengangguk. Ia tidak keberatan. Untuk pertama kalinya, pulang sedikit lebih lama terasa tidak mengganggu. Hujan semakin deras. Dan tepat saat lampu lalu lintas di sebuah perempatan besar berubah merah, mobil dinas itu tersentak kecil, seperti tersedak. Mesin bergetar, lalu mati total. Sunyi mendadak. Hanya suara hujan yang menghantam atap mobil dan kaca depan. Arya segera menyalakan lampu hazard dan mengarahkan mobil ke sisi jalan dengan tenang. Klakson dari kendaraan lain terdengar sesaat, lalu menghilang di tengah deras hujan. Elara menegakkan punggung. Ada apa? Tanyanya, meski ia sudah tahu jawabannya. Arya menepikan mobil sepenuhnya. Mohon tunggu sebentar, Bu. Ia turun tanpa ragu, membuka kap mesin di tengah hujan yang kini jatuh tanpa ampun. Air segera membasahi seragamnya. Rambutnya menempel di dahi. Namun gerakannya tetap terukur. Cek cepat, senter kecil dari ponsel, satu persatu kabel diperiksa. Elara duduk di kursi belakang, mencoba menghubungi seseorang. Layar ponselnya menyala, lalu mati. Tidak ada sinyal. Ia mencoba lagi. Tetap nihil. Ia menghela napas panjang. Waktu berjalan lambat. Hujan tidak memberi jeda. Setengah jam berlalu. Arya menutup kap mesin dan kembali ke dalam mobil. Bajunya basah kuyup, tapi wajahnya tetap terkendali. Maaf, Bu, katanya pelan. Masalah di sistem kelistrikan. Tidak bisa diperbaiki di sini. Elara menatap ke depan, menimbang. Bengkel terdekat? Sudah tutup. Ini sudah hampir malam. Elara menahan rasa jengkel yang ingin muncul. Bukan pada Arya, pada keadaan. Pilihan kita? Tanyanya. Arya menunjuk ke kejauhan, ke sebuah bangunan kecil dengan lampu terang. Ada minimarket sekitar 200 meter. Kita bisa jalan ke sana. Mungkin bisa numpang telepon atau menunggu derek. Elara melirik keluar jendela. Hujan deras. Genangan air di pinggir jalan. Ia menatap pantulan dirinya di kaca. Rok kerja rapi, sepatu hak tinggi, rambut tersanggul. Tidak ada yang cocok untuk berjalan di hujan. Ia terdiam beberapa detik. Payung? Tanyanya. Satu, Bu. Elara menarik napas panjang, lalu mengangguk. Baik. Arya turun lebih dulu, membuka payung hitam yang jelas tidak dirancang untuk 2 orang dewasa. Ia berdiri di sisi pintu belakang, menunggu. Begitu Elara keluar, jarak mereka otomatis menyempit. Terlalu dekat untuk sekadar formal, terlalu jauh untuk disebut intim. Arya memiringkan tubuhnya sedikit, memastikan Elara lebih terlindungi dari hujan. Beberapa tetes tetap jatuh ke bahunya, tapi ia tidak memedulikannya. Mereka mulai berjalan. Langkah Elara pelan, berhati-hati agar tidak terpeleset. Hak sepatunya sesekali terjebak genangan kecil. Tanpa menyentuh, Arya menyesuaikan langkah, menjaga ritme agar Elara tidak tertinggal. Sepanjang jalan, tidak banyak kata, hanya suara hujan, deru kendaraan dari kejauhan, dan kehadiran satu sama lain yang terasa terlalu nyata. Elara bisa mencium aroma sabun dari pakaian Arya. Sederhana, bersih, tidak menyengat. Aroma yang anehnya menenangkan. Ia menelan ludah, menyadari sesuatu yang tidak seharusnya ia perhatikan. Sejak kapan aku setajam ini pada hal-hal kecil? Sesampainya di minimarket kecil di sudut jalan, mereka berteduh di bawah atap sempit. Lampu neon putih menyala terang, memantulkan cahaya pucat di wajah mereka. Arya masuk ke dalam, mencoba mencari sinyal dan meminjam telepon. Elara menunggu di depan pintu. Sebagian tubuhnya masih basah. Ia memperhatikan bayangan Arya di kaca. Pria itu berdiri di dekat kasir, memeriksa ponselnya, lalu menggeleng kecil. Beberapa menit kemudian, Arya keluar. Telepon di sini tidak bisa dipakai, Bu, katanya. Sinyal juga tidak ada. Elara memejamkan mata sesaat, menahan lelah yang tiba-tiba menumpuk. Baik. Minimarket itu kecil. Di sudutnya hanya ada satu bangku panjang. Cukup untuk berteduh, tidak untuk nyaman. Arya melirik Elara, ragu sejenak. Kalau ibu tidak keberatan,
Kita bisa duduk dulu, menunggu hujan agak reda. Elara mengangguk. Mereka duduk di bangku itu. Arya menjaga jarak. Duduk di ujung. Tubuhnya sedikit condong ke depan. Namun ruangnya sempit. Bahu mereka sesekali bersentuhan. Sentuhan kecil, hampir tak terasa. Namun cukup untuk membuat Elara sadar pada detak jantungnya sendiri. Beberapa menit pertama berlalu dalam diam. Arya sibuk memeriksa ponselnya, mencoba mencari sinyal yang tak kunjung muncul. Elara menatap lantai, memperhatikan air yang menetes dari ujung roknya. "Arya?" panggil Elara tiba-tiba. "Iya, Bu." "Kamu sudah menikah?" Pertanyaan itu keluar tanpa rencana. Bahkan Elara sendiri terkejut. Arya menoleh, sedikit kaget, lalu menjawab jujur. "Belum, Bu." "Kenapa?" Arya mengangkat bahu pelan. "Belum ketemu waktunya." Elara mengangguk. Ia tidak menanyakan lebih jauh. "Pernah kerja jadi pengawal seperti ini sebelumnya?" lanjutnya. "Pernah, tapi tidak lama." "Kenapa berhenti?" Arya terdiam beberapa detik lebih lama dari sebelumnya. Aturannya terlalu banyak, dan tidak semuanya benar. Elara menoleh, menatap wajah Arya. Untuk pertama kalinya, ia melihat kelelahan yang tersembunyi di balik ketenangan pria itu. Kelelahan yang tidak mengeluh. "Lalu, kenapa ambil pekerjaan ini?" tanya Elara. Arya menatap ke depan. Hujan masih turun deras. "Karena sejak awal saya tahu, ibu berbeda." Hening. Kalimat itu menggantung di udara, seperti uap tipis yang terasa namun sulit ditangkap. Elara mengalihkan pandangan keluar. Ia tidak tahu harus menanggapi bagaimana, antara tidak nyaman dan tersentuh. Jam dinding minimarket menunjukkan hampir pukul 8 malam. Hujan belum menunjukkan tanda-tanda reda. Jalanan mulai sepi. Elara berdiri tiba-tiba. "Kita jalan lagi." Arya terkejut. "Bu, hujannya masih..." "Daripada menunggu di sini," potong Elara. "Kita jalan." Arya mengangguk. Ia mengambil payung dan membukanya kembali. Kali ini ia berdiri lebih dekat. Tubuhnya sedikit melindungi Elara dari arah hujan. Bahunya kembali basah lebih dulu. Mereka berjalan cepat. Hujan tetap membasahi mereka. Namun entah kenapa Elara tidak lagi merasa kesal. Saat mereka akhirnya sampai di mobil yang masih mogok itu, Elara tertawa kecil. Tawa yang pelan, nyaris seperti hembusan napas. "Mobil ini lebih keras kepala dari saya," katanya. Arya tersenyum tipis. "Tapi ibu lebih sabar dari kelihatannya." Elara menatap Arya beberapa detik lebih lama dari seharusnya. Lalu ia masuk ke mobil tanpa berkata apa-apa. Malam itu mereka akhirnya pulang dengan bantuan Derek. Tidak ada kejadian besar, tidak ada pengakuan, tidak ada sentuhan yang disengaja. Namun ketika Elara berbaring di kamarnya, suara hujan kembali terngiang di telinganya. Dan ia tahu, tanpa perlu mengaku, bahwa sejak hari itu, batas yang selama ini ia jaga mulai goyah. Bukan karena Arya memaksanya, bukan karena keadaan, melainkan karena ia membiarkannya. Malam datang tanpa perayaan. Setelah kejadian hujan dan mobil mogok itu, hari-hari berjalan seperti biasa, setidaknya dari luar. Elara Maheswari kembali pada ritmenya. Rapat pagi, laporan siang, diskusi malam. Wajahnya tetap tenang, sikapnya tetap profesional. Tidak ada satupun yang berubah di mata orang-orang. Namun Elara tahu, di dalam dirinya ada sesuatu yang tidak lagi sama. Rumah dinas terasa lebih sunyi dari biasanya. Bukan karena sepi, sejak lama ia terbiasa dengan sepi. Tapi karena sunyi itu kini punya pembanding. Ada malam-malam ketika ia pulang dengan ingatan tentang suara hujan, langkah di bawah payung, dan tatapan yang tidak memaksa, tapi selalu hadir. Elara duduk di ruang tengah. TV menyala, menampilkan berita politik yang ia kenal terlalu baik. Namun pikirannya melayang. Cangkir teh di tangannya mendingin tanpa disentuh. Ia menatap ponsel yang tergeletak di meja.
Tidak ada pesan, tidak ada panggilan. Ia menarik napas, lalu bangkit berdiri. Konyol, gumamnya pelan, seolah menegur diri sendiri. Ia berjalan ke kamar, berganti pakaian, mematikan lampu-lampu satu persatu. Di kamar, Elara berbaring terlentang. Lampu meja kecil menyala redup. Jam dinding menunjukkan hampir pukul 11. Ia memejamkan mata. Namun justru saat itu, pikirannya menjadi semakin ramai. Tentang pekerjaan yang belum selesai, tentang laporan yang harus ia tanda tangani besok, tentang pesan ancaman yang sempat datang minggu lalu, hal-hal yang biasa ia hadapi dengan dingin. Lalu, tanpa izin, pikiran itu beralih. Tentang Arya. Tentang caranya diam. Tentang jawabannya yang selalu singkat. Tentang kehadirannya yang tidak pernah memaksa. Elara membuka mata. Berhenti, bisiknya pada diri sendiri. Ia menghela napas panjang, meraih ponsel, berniat mengalihkan perhatian dengan membaca berita. Namun jempolnya berhenti di satu nama yang kini tersimpan rapi di daftar kontak. Tanpa foto, tanpa embel-embel. Arya Pradipta. Ia menatap layar beberapa detik. Lalu, sebelum sempat berpikir ulang, layar berubah. Panggilan keluar. Nada sambung terdengar. 1 dering, 2 dering. Elara hampir menutupnya ketika panggilan itu terangkat. "Halo, Bu." Suara itu terdengar lebih dekat dari yang ia bayangkan. Rendah, tenang, sedikit serak, seolah Arya Juda sedang berada di ruang sunyi. Elara terdiam sepersekian detik. Jantungnya berdetak lebih cepat. "Maaf," katanya akhirnya, suaranya lebih pelan dari biasanya. "Saya mengganggu?" "Tidak, Bu," jawab Arya cepat. "Saya belum tidur." Hening menyusup di antara mereka. Elara memejamkan mata. Ia tidak tahu harus mengatakan apa. Ia yang terbiasa memimpin percakapan, kini kehilangan kata-kata. "Ada yang bisa saya bantu?" tanya Arya hati-hati. Elara menarik napas panjang. "Saya cuma ingin bicara," katanya jujur. "Kalau tidak apa-apa." "Tidak ada tanya, tidak ada penilaian." "Tidak apa-apa, Bu," jawab Arya. Dan disitulah, tanpa ia sadari, Elara mulai bicara. Tentang hari yang melelahkan, tentang rapat yang tidak produktif. Tentang satu kolega yang terlalu banyak bicara tapi tidak pernah mendengar. Hal-hal kecil, sepele, tidak penting. Namun Arya mendengarkan, tidak menyela, tidak memberi solusi yang tidak diminta. Hanya sesekali mengangguk, seolah Elara bisa melihatnya. "Ibu terlalu memaksakan diri," katanya pelan di satu titik. Elara tersenyum tipis. "Itu bagian dari pekerjaan. Tidak semuanya harus ditanggung sendiri," jawab Arya. Kalimat itu sederhana, tidak menggurui. Namun entah kenapa, dada Elara terasa menghangat. Hening kembali menyela. Di luar kamar, angin malam menggerakkan tirai. Elara membetulkan posisinya di tempat tidur, menyandarkan punggung ke bantal. "Arya," katanya pelan. "Iya, Bu. Kamu tinggal di mana?" "Di kontrakan kecil, Bu. Tidak jauh dari kantor." Elara membayangkan ruangan sempit dengan lampu redup. Entah kenapa, gambaran itu terasa nyata. "Sendirian?" "Iya." "Kenapa tidak pulang ke keluarga?" Arya terdiam sejenak. "Lalu, keluarga saya sudah lama berpencar." Jawaban itu singkat, namun cukup untuk membuat Elara tidak bertanya lebih jauh. "Maaf," katanya. "Tidak apa-apa." Mereka kembali diam. Namun kali ini, diam itu tidak canggung, tidak menekan. Seolah dua orang yang akhirnya menemukan ruang aman untuk tidak perlu berbicara. Beberapa menit berlalu tanpa disadari. Elara melirik jam di ponsel. Panggilan itu sudah berlangsung hampir 13 menit. "Aku seperti ibu-ibu kesepian ya," katanya sambil tertawa kecil. Tawa yang tidak sepenuhnya bercanda. "Bukan," jawab Arya cepat. "Cuma mungkin selama ini tidak ada yang benar-benar mendengarkan." Kalimat itu menghantam lebih keras dari yang ia kira. Elara menelap ludah. Tenggorokannya terasa kering. Ia memejamkan mata, membiarkan kalimat itu menetap. Karena untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa diakui tanpa perlu membuktikan apa-apa. "Arya," katanya pelan. "Terima kasih." "Untuk apa, Bu?" "Untuk mendengarkan." "Kapankah mendengarkan menjadi hal yang perlu dibalas?" Jawab Arya ringan.
Elara tersenyum. Senyum kecil yang tidak ia tunjukkan pada siapapun malam itu. Tak lama kemudian, mereka menutup panggilan. Tidak ada janji untuk menelpon lagi, tidak ada kalimat berlebihan, hanya salam singkat. Namun setelah telepon ditutup, Elara masih memegang ponsel itu di dadanya. Ia menatap langit-langit kamar, merasakan sesuatu yang lama hilang. Tenang. Di tempat lain, Arya duduk di lantai kontrakannya. Punggungnya bersandar ke dinding. Sepatu dinasnya tergeletak di samping. TV menyala tanpa suara. Ia menatap layar ponsel yang kini gelap. Di dalam dirinya, ada kesadaran yang tumbuh pelan. Kesadaran yang membuatnya waspada sekaligus jujur pada diri sendiri. Ini bukan hubungan biasa. Hari-hari berikutnya, sesuatu berubah. Tanpa ada yang mengatakannya secara langsung. Elara menjadi sedikit lebih ringan. Langkahnya tidak lagi secepat biasanya. Sesekali, ia tersenyum sendiri tanpa alasan yang jelas. Arya tetap profesional. Tetap menjaga jarak. Namun ada perhatian kecil yang semakin terasa. Bukan lebih sering, tapi lebih tepat. Suatu pagi, Elara masuk ke mobil dan mendapati 2 kotak makan tertata rapi di kursi depan. "Ini apa?" tanyanya. "Pesanan catering," jawab Arya. Elara menggeleng pelan. "Bukan itu." Arya menoleh sebentar, ragu. "Nasi Padang, Bu. Saya pikir Ibu belum sarapan." Elara terdiam. Ia mengeluarkan 2 kotak makan dari tasnya. "Saya masak sendiri," katanya datar. Seolah itu hal biasa. "Tadi malam." Arya menoleh lebih lama. Elara meletakkan 1 kotak di jok depan. "Untuk kamu." "Apa tidak apa-apa, Bu?" tanya Arya hati-hati. "Saya tidak suka makan sendirian," jawab Elara singkat. Tidak ada pembahasan lebih jauh. Namun di dalam mobil yang melaju pelan itu, jarak di antara mereka terasa berubah. Tidak secara fisik, melainkan secara makna. Sore hari, di perjalanan pulang dari kunjungan lapangan, Elara mulai bercerita tentang hal-hal yang tidak pernah ia ceritakan pada siapapun. Tentang belajar memasak setelah pisah rumah, tentang anak bungsunya yang jarang mengangkat telepon, tentang kucing tetangga yang suka masuk dapurnya tengah malam. Arya mendengarkan, sesekali tersenyum, sesekali menimpali singkat. Dari kaca spion, ia melihat wajah Elara yang berbeda, lebih manusiawi, lebih rapuh, dan lebih hidup. Malam itu, telepon kembali berdering, dan kali ini bukan Elara yang memulai. "Halo, Bu," suara Arya terdengar ragu. "Saya hanya ingin memastikan Ibu sudah sampai dan baik-baik saja." Elara tersenyum kecil. "Sudah." Terima kasih. "Baik, selamat malam." "Selamat malam, Arya." Telepon ditutup. Elara berdiri di dekat jendela kamar, menatap lampu-lampu kota. Ia tahu, apa yang terjadi ini tidak sederhana. Ia tahu batasan, ia tahu resiko. Namun ia juga tahu satu hal yang tidak bisa ia sangka lagi. Untuk pertama kalinya setelah lama, ia tidak merasa sendirian. Dan perasaan itu, meski belum diberi nama, sudah cukup berbahaya untuk mengubah segalanya. Hari Sabtu datang dengan langit yang pucat. Tidak ada agenda resmi, tidak ada rapat, tidak ada jadwal yang memaksa Elara Maheswari untuk bangun lebih pagi dari biasanya. Namun entah kenapa, ia terjaga sejak subuh. Matanya terbuka menatap langit-langit kamar, mendengarkan suara angin yang menyusup pelan melalui celah jendela. Rumah dinas itu terlalu besar untuk satu orang. Ia menyadari itu lagi pagi ini. Langkah kakinya menggema saat ia berjalan ke dapur. Tidak ada Mbak Rini, asisten rumah tangganya, karena pulang kampung sejak 2 hari lalu. Tidak ada suara air, tidak ada bunyi piring, tidak ada kehidupan kecil yang biasanya menandai pagi. Elara menyalakan lampu dapur. Ia membuka kulkas, mengeluarkan bahan-bahan sederhana. Ayam, sayur, bumbu dapur. Tangannya bergerak tanpa terbesa, memotong, menumis, merebus. Ia tidak sedang ingin memasak sesuatu yang istimewa.
Ia hanya tidak ingin sunyi. Aroma masakan perlahan memenuhi dapur. Suara spatula menyentuh wajan memberi irama kecil yang menenangkan. Untuk sesaat, Elara lupa siapa dirinya di luar rumah ini. Ia bukan direktur, bukan pejabat, bukan simbol kekuasaan. Ia hanya perempuan yang memasak pagi-pagi agar rumahnya tidak terasa kosong. Pukul 8 tepat, ponselnya bergetar. Pesan singkat. "Pagi Bu, saya sudah di depan." Elara menatap layar beberapa detik, lalu membalas singkat. "Masuk saja." Pesan itu terkirim begitu saja. Baru setelahnya, Elara tersadar. Ini pertama kalinya ia mempersilahkan Arya masuk ke rumah dinas itu. Ia meletakkan ponsel di meja, menarik napas panjang, lalu melangkah ke ruang tamu. Beberapa detik kemudian, bel pintu berbunyi. Elara membukakan pintu. Arya berdiri di sana, rapi seperti biasa. Namun ada sesuatu yang berbeda. Wajahnya tampak sedikit kaku, bukan gugup, tapi sadar bahwa ia melangkah ke ruang yang tidak biasa. "Selamat pagi, Bu," katanya. "Masuk," jawab Elara singkat. Arya melangkah masuk perlahan. Matanya tidak berkeliling berlebihan, tidak memeriksa, tidak mengamati dengan rasa ingin tahu. Ia berdiri sejenak, seolah menunggu instruksi. Elara menunjuk ke arah ruang makan. "Sarapan dulu." Arya terdiam sepersekian detik. "Saya tidak enak, Bu." "Saya yang mengundang," jawab Elara datar. "Dan saya tidak suka makan sendirian." Kalimat itu membuat Arya tidak membantah lagi. Mereka duduk berhadapan di meja makan yang panjang. 2 piring terhidang, lauk sederhana. Nasi masih mengepul hangat. Tidak ada percakapan di menit-menit awal. Hanya bunyi sendok, napas pelan, dan keheningan yang tidak canggung. Justru terasa rapat. "Ini enak?" kata Arya akhirnya, pelan. Elara mengangguk kecil. "Masakan rumahan, tidak istimewa." "Justru itu," jawab Arya jujur. Elara berhenti makan sejenak, menatap Arya, lalu kembali menunduk. Ia tidak terbiasa menerima komentar seperti itu. Setelah sarapan, mereka berpindah ke ruang tengah. TV menyala, tapi tidak ada yang benar-benar menonton. Arya duduk di kursi kayu dekat jendela, Elara di sofa. Jarak mereka cukup, tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh. "Rumah ini besar," kata Arya pelan, tanpa menoleh. "Tapi rasanya sepi." Elara tersenyum tipis. "Itu rumah dinas, bukan rumah sungguhan." Arya mengangguk. "Tapi ibu tinggal di sini." Elara tidak menjawab, karena ia tahu, itulah masalahnya. Hujan mulai turun pelan di luar. Awalnya hanya rintik, lalu semakin jelas. Langit menggelap, meski masih pagi. Dan tiba-tiba, lampu mati, TV padam, kipas berhenti. Suara rumah kembali sunyi. Tapi kini dengan lapisan gelap yang berbeda. Elara berdiri. Sebentar, ia berjalan ke lemari kecil di sudut ruang makan, mengambil beberapa lilin dan korek api. Arya ikut berdiri, membantu menyalakan satu persatu. Cahaya lilin menyala, kecil, hangat, membuat bayangan di dinding bergerak pelan. Untuk pertama kalinya, rumah dinas itu terasa hidup. "Sekarang benar-benar seperti rumah," kata Elara lirih. Arya tersenyum kecil. "Iya, rumah yang tenang." Mereka kembali duduk. Namun kali ini, Elara memilih kursi yang lebih dekat ke Arya. Tidak sengaja, tidak direncanakan. Tapi jaraknya kini hanya 1 lengan. Hening. Cahaya lilin membuat wajah Arya tampak berbeda. Lebih lembut, lebih manusiawi. Elara menyadari nafasnya sedikit lebih pendek. "Arya," katanya pelan. "Iya, Bu. Ada hal yang saya takuti." Arya menoleh. "Apa itu?" Elara menatap lilin di meja. "Saya takut." Mulai nyaman. Kalimat itu jatuh tanpa hiasan. Arya terdiam. Wajahnya tetap tenang. Tapi nafasnya berubah. "Kenyamanan bukan hal buruk," katanya akhirnya. "Bagi saya, bisa jadi berbahaya," jawab Elara jujur. Hening kembali mengisi ruang. Tangan Elara bergerak ke meja, berniat mengambil cangkir teh. Tanpa disengaja,
Jari-jarinya menyentuh punggung tangan Arya. Sentuhan singkat, nyaris tidak ada. Namun dunia seolah berhenti sepersekian detik. Arya tidak menarik tangannya. Elara juga tidak. Lalu Elara berdiri tiba-tiba. "Saya ke kamar dulu," katanya cepat. "Terima kasih sudah menemani." Arya mengangguk. "Baik, Bu." Tidak ada yang terjadi setelah itu. Tidak ada pelukan, tidak ada pengakuan, tidak ada kata yang melampaui batas. Namun saat Arya melangkah keluar rumah dinas itu beberapa menit kemudian, ia tahu satu hal dengan pasti. Batas yang selama ini jelas telah mulai kabur. Dan Elara, di dalam kamarnya, duduk di tepi tempat tidur sambil memegang dada, menyadari sesuatu yang tidak bisa ia tarik kembali. Ia tidak jatuh cinta. Belum. Namun ia telah membuka pintu yang selama ini terkunci rapat. Dan ia tahu, setelah pintu itu terbuka, tidak ada jalan kembali tanpa konsekuensi. Hari Senin datang dengan wajah yang berbeda. Rumah dinas kembali hidup. Suara pintu dapur dibuka. Bunyi air mengalir dari keran. Aroma bawang goreng menyebar perlahan. Mbak Rini, asisten rumah tangga Elara, sudah kembali dari kampung sejak malam sebelumnya. Ritme rumah yang sempat sunyi kini berdenyut lagi, seolah segalanya kembali normal. Namun bagi Elara Maheswari, pagi itu tidak terasa normal sama sekali. Ia duduk di meja makan dengan secangkir kopi yang tak tersentuh. Rambutnya tersanggul rapi, blazer hitam sudah melekat sempurna. Wajahnya kembali ke wajah yang dikenali publik. Tenang, tegas, tak terbaca, terlalu terkendali. Pikirannya masih tertinggal di hari Sabtu. Di lilin, di kalimat yang keluar tanpa rencana, di sentuhan singkat yang tidak seharusnya berarti apa-apa, namun terasa terlalu jelas untuk diabaikan. "Bu, kopinya dingin." Suara Mbak Rini memecah lamunan. Elara tersentak kecil. "Iya, terima kasih." Ia bangkit berdiri, meraih tas kerja, dan melangkah keluar. Di halaman, Arya sudah berdiri seperti biasa. Jam di pergelangan tangan Elara menunjukkan pukul 6.45. Arya datang lebih awal lagi. Mobil bersih, mesin hangat, semua siap. Namun ada sesuatu yang berbeda pagi itu. Saat Arya menunduk memberi hormat kecil, Mbak Rini berdiri di ambang pintu rumah. Tatapannya tidak ramah, tidak juga terang-terangan curiga, lebih seperti mengamati dengan hati-hati. Arya merasakannya, Elara juga. Namun tak satu pun dari mereka berkata apa-apa. Mobil melaju meninggalkan rumah dinas. Suasana di dalam sunyi, sunyi yang kaku. Tidak seperti hari-hari sebelumnya. Tidak ada percakapan ringan. Tidak ada nada yang melunak. Elara membuka map kerjanya, membaca satu halaman, lalu berhenti. "Arya," katanya datar. "Iya, Bu." "Mulai hari ini," lanjut Elara tanpa menoleh, "kalau tidak ada keperluan kerja, kamu tidak perlu masuk ke dalam rumah." Arya tidak langsung menjawab. "Baik, Bu," katanya akhirnya. Jawaban itu profesional, tepat. Namun ada sesuatu di baliknya. Bukan protes, melainkan kesadaran. Mereka sama-sama tahu. Kalimat itu bukan soal aturan kerja. Di kantor, atmosfer juga berubah. Elara bisa merasakannya sejak melangkah masuk. Bisik-bisik yang terhenti ketika ia lewat, tatapan yang sedikit terlalu lama, senyum yang dipaksakan. Ia bukan orang baru di dunia ini. Ia tahu tanda-tandanya. Ada gosip. Siang itu, Elara memanggil Arya ke ruangannya. "Masuk," katanya singkat. Pintu ditutup. Elara berdiri di dekat jendela. Punggungnya menghadap Arya. Tangannya menyilang di dada. Gestur yang jarang ia lakukan di hadapan bawahan. "Saya mau bicara," katanya pelan. "Iya, Bu." Mbak Rini mulai curiga. Lanjut Elara tanpa berputar, dan beberapa staf juga. Arya menunduk. "Saya minta maaf, Bu. Kalau saya terlihat, ini bukan soal kamu terlihat apa," potong Elara.
Ia berbalik, tatapannya tajam, namun bukan marah. Lebih seperti panik yang dikendalikan. Saya pejabat publik. Setiap langkah saya bisa dipelintir. Setiap kedekatan bisa dijadikan senjata. Arya mengangguk pelan. Mulai sekarang, lanjut Elara, suaranya lebih tenang namun berat. Kita harus jaga jarak. Jelas, tegas. Baik, Bu. Tidak ada bantahan, tidak ada pembelaan. Namun ketika Arya melangkah keluar ruangan itu, dadanya terasa sesak. Dan Elara, yang ditinggalkan sendirian, menutup mata lebih lama dari yang ia rencanakan. Hari-hari setelah itu terasa berubah. Arya tidak lagi duduk di ruang tunggu rumah dinas. Tidak lagi membantu hal-hal kecil. Semua kembali sesuai prosedur. Namun justru karena itu, kehadirannya terasa lebih hilang dari seharusnya. Di rumah, Mbak Rini menjadi lebih sering muncul tiba-tiba. Di kantor, beberapa kolega mulai bertanya dengan nada bercanda yang terlalu tajam. Pengawal barunya disiplin ya, Elara? Elara hanya tersenyum tipis. Sore hari, setelah rapat panjang yang melelahkan, Elara meminta Arya mengantarnya ke sebuah kafe kecil di pinggir kota. Jangan bilang siapa-siapa, katanya pelan saat masuk mobil. Arya mengangguk. Kafe itu sepi, lampu temaram. Musik jazz mengalun pelan. Mereka duduk di sudut paling jauh. Berhadapan, jarak meja menjadi batas yang terasa aman. Aku tidak bisa terus begini, kata Elara akhirnya tanpa basa-basi. Berjalan di antara perasaan dan risiko. Arya menatap meja. Saya juga memikirkannya, Bung. Aku tidak ingin kamu ikut tenggelam, lanjut Elara. Banyak mata mengawasi, banyak mulut siap menghakimi. Hening. Ponsel Arya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Hati-hati, ada yang mulai memperhatikan. Arya mengeras. Elara melihat perubahan wajahnya. Ada apa? Kita tidak sendirian, jawab Arya jujur. Sejak malam itu, tekanan menjadi nyata. Sebuah amplop coklat muncul di meja kerja Elara keesokan harinya. Tanpa pengirim, tanpa alamat. Isinya singkat. Jangan terlalu dekat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Elara melipat kertas itu dengan tangan gemetar. Bukan karena takut, melainkan marah. Ancaman itu bukan lagi bayangan. Itu nyata. Dan Elara tahu, sejak titik ini, apapun yang terjadi selanjutnya, tidak akan pernah lagi sederhana. Sejak amplop tanpa nama itu tiba, Elara Maheswari tidak lagi tidur dengan nyenyak. Bukan karena takut. Ia sudah lama berhenti menyebut perasaannya takut. Yang membuatnya terjaga adalah kewaspadaan. Perasaan halus yang menekan di dada, seperti langkah kaki yang terlalu pelan untuk didengar, namun terlalu dekat untuk diabaikan. Pagi itu, ia berangkat lebih awal dari biasanya. Udara Bandung dingin dan lembab. Kabut tipis menggantung rendah di pepohonan. Elara duduk di kursi belakang mobil dinas dengan punggung tegak. Wajahnya tenang, seolah tidak ada apa-apa yang berubah. Namun di balik ketenangan itu, pikirannya bergerak cepat, menyusun kemungkinan demi kemungkinan. Arya mengemudi seperti biasa. Tenang, awas, tak tergesa. Elara memperhatikan dari kaca spion. Ada ketegangan halus di rahang Arya, sesuatu yang hanya terlihat jika seseorang benar-benar memperhatikan. Kamu juga dapat pesan? Tanya Elara tiba-tiba. Arya tidak menoleh. Iya, Bu. Kapan? Tadi malam. Elara mengangguk pelan. Isinya? Peringatan, jawab Arya singkat, tidak spesifik. Hening. Mulai hari ini, kata Elara. Suaranya rendah, kita anggap ini serius. Arya mengangguk. Sudah. Di kantor, Elara bergerak lebih berhati-hati. Ia membatasi pertemuan, menunda beberapa agenda, memerintahkan staf kepercayaannya untuk memeriksa ulang akses data dan jadwal kunjungan. Tidak ada kepanikan, hanya pengetatan. Namun tekanan tidak menunggu. Siang itu, ketika Arya sedang membersihkan mobil dinas di halaman belakang gedung, seseorang berdiri terlalu dekat di belakangnya. Langkahnya berat, mantap, tidak terburu. Arya merasakannya sebelum menoleh. Seorang pria berdiri 2 langkah di belakangnya, tinggi, bahu lebar,
Wajahnya keras, seperti seseorang yang sudah terlalu lama terbiasa memberi perintah. "Mas Arya," katanya pelan, hampir sopan. "Boleh ngobrol?" Arya mematikan selang air. Ia berdiri tegak. "Ada yang bisa saya bantu, Pak?" Pria itu mendekat setengah langkah. Jaraknya kini terlalu dekat. "Kamu pintar," katanya lirih. "Tahu batas. Jaga itu." Arya menatap lurus. "Saya hanya menjalankan tugas." Pria itu tersenyum tipis. Senyum tanpa kehangatan. Jangan sampai tugas itu bikin orang lain repot. Ia berbalik dan pergi begitu saja. Tidak ada ancaman eksplisit. Tidak ada kekerasan. Namun Arya tahu, ini peringatan langsung. Sore harinya, Elara menerima panggilan dari nomor yang ia kenal terlalu baik. Ia menatap layar beberapa detik sebelum mengangkatnya. "Ya?" Suara di seberang terdengar dingin, penuh kendali. "Kita harus bicara." Elara menarik napas. "Tentang apa?" "Tentang kamu," jawab suara itu. "Dan pengawalmu." Hening menyela. "Aku tidak mau ada masalah," lanjut suara itu. "Tapi kamu membuatnya ada." Elara menutup mata sejenak. "Kita sudah lama selesai." "Ternyata belum," jawabnya cepat. "Kamu masih suka membuat orang salah paham." Panggilan ditutup sepihak. Elara berdiri lama di ruangannya. Tangannya mengepal. Bukan karena takut, melainkan karena marah. Ia memanggil Arya masuk. "Ada yang datang ke kamu?" tanyanya langsung. Arya mengangguk. "Iya, Bu, di parkiran." Elara menatapnya lama. "Dia juga menghubungiku." Mereka saling diam. Tak perlu nama disebut. Masa lalu itu sudah cukup jelas. "Mulai sekarang," kata Elara tegas, "kamu jangan bergerak sendiri." Arya mengangguk. "Baik, Bu." Tapi situasinya sensitif. Elara mengangguk. "Saya mengerti. Kami sarankan, lanjutnya, pengaturan ulang pengamanan. Sementara." Kalimat itu terdengar netral, tapi Elara tahu artinya. Ia keluar dari ruangan itu dengan langkah tegap, namun dadanya terasa berat. Di luar, Arya menunggu. "Mereka minta kamu dipindahkan sementara," kata Elara jujur. Arya tidak terkejut. "Saya siap." Elara menatapnya lama. "Ini bukan hukuman." "Saya tahu." Sore itu saat matahari turun di balik gedung-gedung tinggi, Elara dan Arya duduk berhadapan di ruang yang sunyi. Tidak ada sentuhan, tidak ada pengakuan, hanya kejujuran yang telanjang. "Kalau ini terus," kata Elara pelan, "kamu akan jadi sasaran." Arya mengangguk. "Saya sudah jadi." Hening menyela. "Apa kamu menyesal?" tanya Elara, nyaris berbisik. Arya menatapnya. "Mantap." "Tidak." Jawaban itu sederhana, namun cukup untuk membuat Elara mengerti bahwa apapun yang mereka hadapi selanjutnya, tidak ada jalan kembali ke keadaan semula. Malam itu, Elara menatap kota dari jendela kamarnya. Lampu-lampu berkelip, seperti tanda bahaya yang disamarkan menjadi keindahan. Ia tahu, ancaman ini bukan akan berhenti dengan satu peringatan. Ada tangan-tangan yang ingin mengatur, ada suara-suara yang ingin menekan. Dan di tengah semua itu, ia harus memilih. Menjauh untuk menyelamatkan, atau bertahan untuk melawan. Ia menghela napas panjang. Bab ini belum selesai. Yang lebih gelap sedang menunggu. Ledakan itu tidak datang dengan suara keras. Ia datang pelan, seperti bisikan yang semakin berani, hingga akhirnya tidak bisa lagi dibungkam. Pagi itu, Elara Maheswari baru saja duduk di kursi kerjanya, ketika ponselnya bergetar berkali-kali. Getarannya pendek-pendek, tak sabar. Elara melirik layar. Belasan pesan masuk hampir bersamaan. Dari staf, dari rekan lama, dari nomor yang tidak ia simpan. Ia menghela napas, menenangkan diri, lalu membuka satu pesan teratas. "Bu, Ibu sudah lihat berita online pagi ini?" Alis Elara mengernyit. Ia mengetuk tautan yang dikirim.
Layar ponsel menampilkan judul besar dengan huruf tebal, disertai foto buram yang terasa terlalu familiar. Pejabat investigasi negara diduga punya kedekatan khusus dengan pengawal pribadi. Dunia seperti berhenti sesaat. Elara membaca cepat. Kata demi kata terasa seperti jarum kecil yang menusuk pelan. Tidak ada tuduhan langsung, tidak ada nama lengkap. Semuanya disusun rapi, seolah netral, seolah hanya pertanyaan publik. Sumber internal menyebutkan, terlihat beberapa kali di luar jam kerja, kedekatan yang dinilai tidak wajar. Elara mematikan layar. Tangannya tidak gemetar, wajahnya tetap tenang. Namun di dalam dadanya, ada sesuatu yang runtuh perlahan, bukan karena malu, melainkan karena pengkhianatan. Ia tahu pola ini. Ia tahu cara kerja narasi seperti ini. Ini bukan gosip liar, ini disusun. Pintu ruangannya diketuk. Masuk, kata Elaha datar. Seorang staf muda melangkah masuk dengan wajah tegang. Bu, pimpinan minta ibu ke ruang rapat. Sekarang. Elara berdiri. Ia merapikan blazer, menyusun ekspresi, lalu melangkah keluar ruangan. Di koridor, suasana terasa berbeda. Beberapa orang pura-pura sibuk. Beberapa berhenti berbicara saat ia lewat. Tatapan-tatapan itu tidak lagi ragu. Mereka penasaran. Di ruang rapat kecil, beberapa atasan sudah menunggu. Layar di ujung ruangan menampilkan tangkapan layar berita yang sama. Kami tidak ingin berspekulasi, kata salah satu dari mereka membuka pembicaraan. Tapi ini sudah menjadi perhatian publik. Elara mengangguk pelan. Saya mengerti. Isu ini menyangkut integritas, lanjut yang lain, dan lembaga tidak boleh terlihat lalai. Elara menatap mereka satu persatu. Tidak ada pelanggaran hukum, katanya tegas. Dan saya siap diperiksa sesuai prosedur. Hening. Kami perlu menenangkan situasi, kata pimpinan tertinggi akhirnya. Untuk sementara, Anda diminta mengurangi eksposur, dan pengaturan pengamanan akan disesuaikan. Elara tahu arti kalimat itu. Ia mengangguk. Baik. Tidak ada pembelaan, tidak ada emosi berlebihan. Namun saat ia melangkah keluar ruang rapat itu, dadanya terasa berat, seolah ia baru saja melepaskan sesuatu yang tak akan kembali sama. Di luar gedung, Arya sudah tahu. Ia berdiri di dekat mobil, ponselnya di tangan. Layar masih menyala, menampilkan judul berita yang sama. Komentar-komentar mulai bermunculan. Tuduhan, singgiran, penghakiman tanpa wajah. Ada yang menyebut Elara memanfaatkan kekuasaan. Ada yang menyebut Arya oportunis. Ada yang lebih kejam, tanpa dasar, tanpa empati. Arya mematikan layar. Saat Elara keluar, mereka saling bertatap sejenak. Tidak ada kata, tidak ada isyarat. Namun keduanya tahu, ini titik yang berbeda. Siang itu, seorang pria datang ke kantor. Langkahnya cepat, wajahnya keras, tatapannya penuh tuntutan. Elara sedang duduk di ruangannya ketika pintu terbuka tanpa menunggu izin. Apa ini benar? Suara itu bergetar, bukan karena sedih, melainkan marah. Semua yang mereka tulis? Elara berdiri perlahan. Tidak seperti yang mereka katakan. Lalu apa? Bentaknya. Kamu pikir aku tidak tahu apa yang terjadi di belakangku? Elara menatapnya tanpa gentar. Kita sudah lama hidup terpisah. Jangan berpura-pura kita masih utuh. Kalimat itu seperti api yang disiram bensin. Kamu mempermalukanku, ujar pria itu dingin. Dan kamu mempertaruhkan segalanya. Elara menggeleng pelan. Aku mempertahankan diriku. Perdebatan itu berakhir tanpa kesepakatan. Hanya amarah yang tertinggal dan luka lama yang terbuka kembali. Sore hari, Elara duduk sendirian di ruang kerjanya. Tirai setengah tertutup. Cahaya matahari senja masuk redup, memantulkan bayangan panjang di lantai. Pintu diketuk pelan. Arya, katanya singkat. Arya masuk, pintu ditutup. Mereka berdiri berhadapan. Jarak di antara mereka terasa lebih jauh dari sebelumnya. Bukan secara fisik, tapi makna. Aku minta maaf, kata Elara lebih dulu. Ini menyeretmu. Arya menggeleng. Saya sudah siap dari awal. Elara menatapnya lama. Tidak ada yang benar-benar siap menghadapi ini. Hening menyela. Kita harus mengakhiri ini.
lanjut Elara akhirnya. Suaranya tenang, tapi berat. Bukan karena aku tidak peduli, tapi karena kalau kita terus, kamu akan hancur bersamaku. Arya menelan ludah. Apakah itu keputusan ibu? Elara menutup mata sejenak. Itu satu-satunya cara menghentikan badai. Kata-kata itu terasa seperti pisau yang rapi, tajam, bersih, dan menyakitkan. Hari-hari berikutnya berjalan di bawah sorotan. Nama Elara muncul di berita. Wajahnya dianalisis. Setiap gerakannya ditafsirkan. Ia diminta menahan diri dari tampil di depan publik. Beberapa agenda dialihkan. Beberapa kewenangan ditinjau ulang. Arya dipindahkan sementara. Tidak diumumkan sebagai hukuman. Tidak dijelaskan sebagai kesalahan. Namun jarak itu nyata. Mereka tidak lagi bertukar pesan. Tidak lagi berbicara di luar tugas formal. Namun setiap kali mata mereka bertemu dari kejauhan, ada sesuatu yang tertinggal. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kalimat resmi. Suatu malam, Elara duduk sendirian di rumah dinas. Televisi menampilkan wajahnya di layar, dengan narasi yang disederhanakan, dipelintir, dan dijual. Ia mematikan TV. Untuk pertama kalinya sejak lama, air mata jatuh. Bukan karena takut, bukan karena malu, tapi karena ia sadar, rahasia yang selama ini ia jaga, kini bukan lagi miliknya. Dan sejak titik itu, tidak ada lagi ruang aman untuk berpura-pura bahwa semuanya bisa kembali seperti semula. Perpisahan itu tidak terjadi dengan tangisan keras. Tidak ada pintu dibanting. Tidak ada kata-kata yang diucapkan dengan nada tinggi. Ia datang sebagai keputusan rasional, dan justru karena itu, terasa jauh lebih menyakitkan. Pagi itu rumah dinas tampak sama seperti biasanya. Pohon-pohon di halaman berdiri diam. Udara Bandung terasa dingin, bersih, seolah tidak tahu bahwa di dalam rumah besar itu, seseorang sedang menguatkan diri untuk melepaskan. Elara Maheswari berdiri di depan cermin kamarnya. Blazer hitam tergantung rapi di tubuhnya, rambut disanggul tanpa celah. Wajahnya kembali ke wajah yang dikenali semua orang. Tenang, tegas, tidak terbaca. Namun hanya Elara yang tahu, di balik tatapan itu, ada sesuatu yang patah pelan-pelan. Ia menarik napas panjang, lalu melangkah keluar kamar. Di luar, Arya sudah berdiri di dekat mobil. Posturnya tegak, sikapnya formal. Jaraknya dari pintu rumah kini sedikit lebih jauh dari sebelumnya, seolah ia sendiri sudah menarik garis yang tidak diminta. Tidak ada sapaan pagi, tidak ada basa-basi. Elara masuk ke mobil. Arya menutup pintu dengan gerakan yang sama rapi seperti hari-hari sebelumnya. Mobil melaju. Sepanjang perjalanan menuju kantor, tidak satu pun dari mereka berbicara. Sunyi itu berbeda dari sunyi-sunyi sebelumnya. Ini sunyi yang sengaja dipilih. Elara menatap keluar jendela, memperhatikan bangunan-bangunan yang lewat seperti potongan hidup orang lain. Arya fokus ke jalan, namun pikirannya terasa jauh. Setibanya di kantor, Elara turun tanpa menoleh lama. Arya memberi hormat singkat. Dan di titik itu, keduanya sama-sama tahu, ini akan menjadi hari yang panjang. Siang harinya, keputusan resmi turun. Bukan dengan pengumuman besar, bukan dengan surat yang berisi tuduhan. Hanya satu kalimat dingin dalam lembar disposisi internal. Penyesuaian sementara personel pengamanan. Elara membaca kalimat itu berulang kali. Kata sementara terasa seperti penghiburan yang tidak sungguh-sungguh. Ia tahu, dalam dunia seperti ini, yang sementara seringkali menjadi permanen. Ia menutup map itu perlahan. Matanya terpejam lebih lama dari biasanya. Sore itu, Elara mengirim satu pesan singkat. Bisa bertemu sebentar? Di taman kecil dekat bukit? Tidak ada penjelasan. Tidak ada waktu yang rinci.
Balasan datang tak lama kemudian. Bisa. Taman itu sepi. Hanya beberapa bangku kayu, pepohonan tinggi, dan jalan setapak yang jarang dilalui. Angin berhembus pelan, membawa bau tanah basah sisa hujan semalam. Arya datang lebih dulu. Ia berdiri di dekat bangku, menatap ke kejauhan. Ketika Elara tiba, ia menoleh dan berdiri tegak. Tidak memberi hormat, tidak juga tersenyum. Mereka saling menatap. Tidak ada jarak fisik yang berubah, namun jarak di antara mereka terasa lebih lebar dari sebelumnya. "Kamu sudah tahu," kata Elara pelan. Arya mengangguk. "Iya." Hening menyela. Elara menarik napas panjang, lalu duduk di bangku. Arya ikut duduk, menjaga jarak sopan. "Aku tidak memanggilmu untuk menjelaskan apapun," kata Elara akhirnya. Aku hanya ingin jujur. Arya menatap tanah di depannya. Saya mendengarkan. Elara mengatup jari-jarinya. "Aku akan mengakhiri ini," katanya pelan, jelas. "Bukan karena aku tidak peduli, tapi karena aku peduli terlalu banyak." Arya mengangguk. Wajahnya tetap tenang, namun rahangnya mengeras. "Saya mengerti," katanya. Nada suaranya datar. Namun Elara tahu, pemahaman itu tidak datang tanpa luka. "Aku tidak bisa mempertaruhkan segalanya," lanjut Elara. "Karir, anak-anakku, orang-orang yang bergantung pada pekerjaanku, dan keselamatanmu." Arya tersenyum tipis. Senyum yang tidak sampai ke mata. "Dan kalau ibu melepaskan," katanya pelan, "ibu tetap kehilangan sesuatu." Elara menunduk. Kalimat itu sederhana, namun menghantam tepat di pusat dadanya. "Aku lelah, Arya," katanya akhirnya. Suaranya sedikit bergetar. "Aku sudah terlalu lama kuat sendirian. Dan saat aku merasa tidak sendirian, dunia justru menarikku kembali." Arya menatapnya lama. "Saya tidak pernah menyesal," katanya pelan. "Dan saya tidak akan menyulitkan ibu." Ia berdiri. Elara ikut berdiri. Untuk sesaat, mereka berdiri terlalu dekat. Cukup dekat untuk menyentuh, cukup jauh untuk menahan diri. "Terima kasih," bisik Elara. Arya mengangguk kecil. "Sama-sama, Bu." Tidak ada pelukan, tidak ada genggaman tangan. Namun perpisahan itu terasa lebih nyata daripada apapun yang pernah mereka lakukan bersama. Hari-hari setelah itu berjalan seperti mesin. Elara kembali tenggelam dalam pekerjaan. Ia tampil di rapat-rapat penting dengan wajah tegar. Ia menjawab pertanyaan dengan kalimat terukur. Media perlahan beralih ke isu lain. Gosip mulai mereda. Dari luar, seolah semuanya kembali normal. Namun di dalam rumah dinas, sunyi terasa lebih berat. Tidak ada lagi langkah pagi di halaman. Tidak ada lagi kehadiran diam yang menenangkan. Tidak ada lagi suara yang sekadar bertanya, "Ibu sudah sampai?" Elara sering duduk di ruang tengah saat malam, menatap kursi kosong di seberangnya. Kadang ia hampir berbicara, lalu teringat bahwa tidak ada siapapun di sana. Sementara itu, Arya dipindah tugaskan ke kota lain. Lingkungan baru, tugas baru, wajah-wajah asing. Ia menjalani semuanya dengan disiplin yang sama, bahkan lebih. Seolah dengan bekerja lebih keras, ia bisa mengusir ingatan yang terus muncul tanpa izin. Namun ingatan tidak bisa diperintah. Setiap kali hujan turun, pikirannya kembali ke payung kecil itu. Setiap kali malam terlalu sunyi, ia menatap ponsel lebih lama dari seharusnya, tanpa pernah menekan tombol panggil. Suatu malam, Arya duduk di tepi pantai. Ombak memukul pelan, angin membawa bau laut yang asin. Ia menatap garis gelap di cakrawala. "Apa aku salah?" gumamnya. Ia tidak menyesal mencintai. Ia hanya tidak tahu, apakah cinta itu seharusnya ia lepaskan lebih cepat. Di tempat lain, Elara berdiri di balkon rumah dinas, menatap langit malam. Bintang-bintang tampak jauh, seperti hal-hal yang dulu terasa dekat, namun kini tak terjangkau. "Apakah ini keputusan yang benar?" bisiknya. Ia memilih kedamaian di luar. Namun di dalam, luka itu tetap hidup. Diam, tapi menetap.
Dan meski mereka kini berjalan di arah yang berbeda, bayang-bayang satu sama lain masih tinggal di benak masing-masing. Perpisahan itu memang terjadi, namun ia tidak menyembuhkan apapun. Ia hanya mengajarkan satu hal yang pahit namun jujur, bahwa terkadang yang paling sulit bukanlah berpisah, melainkan hidup setelahnya. Waktu tidak menyembuhkan segalanya. Ia hanya memberi jarak agar luka tidak terus berdarah di tempat yang sama. Sudah hampir setahun sejak nama Elara Maheswari terakhir muncul dalam pusaran gosip yang melelahkan itu. Media telah menemukan sasaran baru. Publik telah melupakan cerita lama. Dunia bergerak seperti biasa, tanpa menunggu siapapun pulih sepenuhnya. Namun bagi Elara, waktu tidak menghapus apapun. Ia hanya mengubah bentuknya. Pagi itu, Elara berdiri di depan jendela ruang kerjanya yang baru. Gedungnya berbeda, meja kerjanya berbeda, bahkan tanggung jawabnya kini lebih besar. Ia baru saja dipercaya memimpin Satuan Investigasi Nasional, jabatan yang lebih tinggi, lebih berat, dan lebih sunyi. Kepercayaan itu datang dengan satu syarat tak tertulis: tidak boleh ada celah lagi. Ia menerimanya tanpa ragu, karena ia tahu hidupnya telah menuntut harga terlalu mahal untuk kembali ceroboh. Ketukan pintu terdengar. Masuk. Seorang staf senior menyerahkan map tipis. "Bu, ini undangan acara amal nasional. Ibu diminta hadir sebagai pembicara utama." Elara mengangguk. "Baik." Saat staf itu keluar, Elara membuka map itu. Matanya berhenti pada satu nama di daftar tamu undangan, Arya Pradipta. Ia tidak langsung bereaksi. Tidak ada detak jantung berlebih, tidak ada nafas tertahan. Hanya satu tarikan nafas panjang, seperti seseorang yang akhirnya menerima bahwa masa lalu tidak pernah benar-benar pergi. Malam acara itu datang dengan lampu-lampu hangat dan wajah-wajah yang tersenyum profesional. Aula besar dipenuhi obrolan ringan dan tawa yang tertata rapi. Semua orang tampak sibuk menjadi versi terbaik dari diri mereka. Elara melangkah masuk dengan anggun. Gaun gelap sederhana membalut tubuhnya. Rambutnya disanggul rapi. Tatapannya tenang, berwibawa. Ia tidak mencari siapapun. Namun takdir tidak menunggu dicari. Di sudut ruangan, seorang pria berdiri berbincang dengan beberapa orang. Setelannya rapi, posturnya tegap. Wajahnya lebih matang. Bukan lebih tua, tapi lebih siap. Arya. Pandangan mereka bertemu. Tidak lama, tidak dramatis, namun cukup untuk membuat ruangan seolah menyempit sesaat. Arya mengangguk kecil, hormat, profesional, tidak melangkah mendekat. Elara membalas anggukan itu dengan senyum tipis, senyum yang tidak menyimpan tuntutan apapun. Malam itu, mereka berbicara. Bukan berdua, bukan di sudut sepi. Mereka bertemu dalam lingkaran orang-orang, bertukar kalimat formal, saling mendengar pencapaian satu sama lain. Arya kini bekerja di Lembaga Pelatihan Keamanan Nasional. Mengajar, membimbing, tidak lagi sekedar menjalankan perintah. Ia kini menjadi rujukan. "Aku senang melihat kamu di sini," kata Elara pelan saat percakapan akhirnya menyisakan mereka berdua, berdiri di dekat jendela aula. "Saya juga," jawab Arya. Tidak menyebut Bu, tidak juga melampaui batas. Hening sejenak. "Bagaimana kabarmu?" tanya Elara. "Baik," jawab Arya jujur. Lebih tenang. Elara tersenyum kecil. "Aku juga." Kalimat itu bukan basa-basi. Itu pengakuan. Mereka berdiri berdampingan, menatap keramaian di bawah. Tidak ada ketegangan, tidak ada penyesalan yang dipamerkan. Hanya dua orang dewasa yang telah melalui badai yang sama dan selamat, meski dengan luka masing-masing. "Ada satu hal yang ingin aku katakan," ujar Elara akhirnya. Arya menoleh. "Saya mendengarkan." "Terima kasih," katanya. "Bukan untuk apa yang pernah kita harapkan, tapi untuk apa yang tidak pernah kamu paksa." Arya tersenyum tipis, karena beberapa hal tidak diciptakan untuk dimiliki, hanya untuk dipelajari. Elara mengangguk, dan di titik itu, ia tahu, ini bukan penyesalan yang tertinggal, ini penerimaan.
Malam itu berakhir tanpa janji, tanpa pesan lanjutan, tanpa harapan yang digantungkan. Namun justru karena itulah, pertemuan itu terasa utuh. Beberapa minggu kemudian, Elara duduk sendirian di rumah dinas yang sama. Rumah itu tidak lagi terasa sedingin dulu. Mbak Rini sedang memasak di dapur. Televisi menyala pelan. Elara menutup map terakhir hari itu dan bersandar di sofa. Ia tidak lagi merasa kosong. Ia tidak mendapatkan segalanya. Namun ia juga tidak kehilangan dirinya sendiri. Cinta itu pernah ada, nyata, tenang, dan cukup untuk mengajarkannya sesuatu yang tidak bisa dibeli oleh kekuasaan atau jabatan apapun. Bahwa cinta sejati tidak selalu meminta untuk dimiliki. Kadang, ia hanya datang untuk memastikan kita masih manusia. Di tempat lain, Arya berjalan keluar dari ruang kelasnya. Para muridnya menyalaminya dengan hormat. Ia tersenyum. Senyum ringan, tanpa beban. Ia juga tidak mendapatkan segalanya. Namun, ia belajar satu hal yang penting. Bahwa mencintai dengan benar kadang berarti melepaskan dengan bermartabat. Dan di sanalah kisah mereka berakhir. Bukan dengan hidup bersama selamanya, bukan dengan tragedi, melainkan dengan kedewasaan, dengan kebenaran, dengan pilihan, dan dengan satu pelajaran yang akan tinggal lama. Cinta sejati bukan selalu tentang bersama, tapi tentang siapa kita menjadi setelahnya.